Ya, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Sulawesi Utara yang saya cintai, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian. Malam hari ini, tanggal 8 Juni 2020, kembali kita berjumpa di dalam kegiatan update angka-angka epidemiologik dari COVID-19 yang akan dibawakan oleh gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kami mohon maaf karena 4 hari terakhir tidak bisa berjumpa langsung dengan Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk membawakan live streaming melalui kanal YouTube dan kanal Facebook milik dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Baru malam hari ini kita kembali bisa berjumpa secara langsung lewat live streaming. Kami akan memaparkan data-data yang terkini yang bisa kami kumpul sepanjang hari ini untuk kegiatan surveillance dan juga kegiatan pengamatan penyakit yang sudah dilakukan setiap hari di lapangan. Bisa kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa memang dalam 1 minggu terakhir kita mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena perluasan pemeriksaan kontak dan tracing itu luar biasa belakangan ini. Sulawesi Utara sudah bisa memeriksa kurang lebih ada 6.000-an sampel pada penduduk yang ada di Sulawesi Utara. Angka ini sudah meningkat kurang lebih 2 kali lipat daripada bulan yang terakhir. Yang sempat kami laporkan angkanya 1,35 per 1.000 penduduk, angkanya sekarang sudah di atas 2,4 per 1.000 penduduk sampel yang diperiksa. Konsekuensi dari meningkatnya cakupan pemeriksaan sampel ini dan swab ini, maka kemudian bisa dilihat dari jumlah angka kasus positif yang setiap hari meningkat secara dramatis. Walaupun demikian, ini bukan berarti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami kendala dalam kegiatan penanggulangan, tapi justru ini memperlihatkan kekuatan jejaring surveillance yang dibangun selama ini, selama kurang lebih 3 bulan. Kita mulai dari angka 0 sama sekali, tidak ada kapasitas surveillance yang bisa memeriksa secara langsung ataupun melakukan pengamatan secara langsung COVID-19 ini. Di awal-awal pandemik di Sulawesi Utara, kita mulai tanggal 14 Maret yang lalu, semua pemeriksaan laboratorium itu harus dikirimkan ke Jakarta maupun Makassar, sehingga kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk menentukan siapa yang terinfeksi, siapa yang bukan. Selama kurang lebih 1,5 bulan, kita berupaya meningkatkan kapasitas surveillance ini dengan melatih petugas-petugas surveillance di lapangan, di puskesmas, dan di kabupaten kota, kemudian membangun laboratorium PCR yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang kita lagi memetik hasil dari penguatan kapasitas surveillance ini. Konsekuensinya memang kami sudah pernah sampaikan dahulu bahwa dengan kehadiran sistem surveillance yang makin mumpuni dan dengan kapasitas laboratorium yang makin meningkat, maka otomatis dampak pertama yang bisa kita pantau adalah meningkatnya kasus secara drastis. Hal ini tentunya sebagian besar masyarakat akan merasa khawatir dengan peningkatan kasus yang cukup signifikan ini, tetapi kami bisa pastikan di sini bahwa 80% dari kasus yang kami umumkan ke masyarakat Sulawesi Utara itu adalah kasus-kasus yang ringan, sebagian kasus tanpa gejala, tetapi justru dengan keberadaan kasus-kasus ini kita mampu lagi kemudian melihat dan memperluas kegiatan tracing kita. Kasus-kasus yang sudah diumumkan ini menjadi pintu masuk bagi gugus tugas COVID pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun gugus tugas pemerintah kabupaten kota untuk melakukan snowball surveillance dengan memperluas dari kasus-kasus positif dan kontak mereka yang positif. Kita akan berupaya memperluas tracing sehingga kita berharap di suatu titik nanti, di suatu waktu nanti, semua kasus yang terkonfirmasi positif bisa kita temukan. Ketika kita bisa temukan, maka kita bisa melakukan tindakan containment, dan dari titik itu kemudian kita akan mampu berhasil menekan kasus ini perlahan-lahan mencapai titik terendah. Jadi sekali lagi kami bisa sampaikan bahwa keberadaan peningkatan kasus yang cukup signifikan ini terjadi karena cakupan pemeriksaan laboratorium yang terus kita perkuat, dan tentunya konsekuensinya akan ada banyak kasus yang terlapor positif. Dari situ kemudian kita lagi lebih memperluas kualitas surveillance ini.
Baik, Bapak dan Ibu dan Saudara yang saya cintai dan saya hormati, malam hari ini kita akan mulai pengumuman terkait data-data surveillance. Kita mulai dengan orang dalam pemantauan. Jadi ODP malam hari ini jumlahnya 155, data yang terkumpul sampai tadi jam 4 sore dari seluruh kabupaten kota. 155 orang ini terbagi di seluruh 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian yang berikut, pasien dalam pengawasan. Jumlahnya 217 sekarang posisinya. Di RSUP Kando ada 59, Bayangkara sekarang melaporkan ada 11 PDP. Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon ada 3. Rumah Sakit Umum Walter Munginsidi ada 37. Rumah Sakit Umum Daerah Samratulangi Tondano ada 6. Rumah Sakit Umum Daerah Pobundayan ada 4. Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Meramis ada 7. Rumah Sakit Umum Daerah Bolang Mongondo Utara 1. Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-Nembo Bitung ada 17. Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih 23 PDP yang sementara diawasi. Rumah Sakit Umum Datu Binangkang di Bolmong ada 2. Rumah Sakit Umum Bethesda ada 13 PDP. Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ada 1. Rumah Sakit Umum Gunung Maria Tomohon ada 3. Rumah Sakit NMC di PAL 2 melaporkan ada 24 PDP yang sementara diawasi. Rumah Sakit Umum Gemimton CR Madidi ada 1. Rumah Sakit Jiwa Ratumbu Isang ada 3 PDP yang sementara diawasi. Rumah Sakit Umum Daerah Amurang ada 1, dan Rumah Sakit Umum Daerah Bolsel sekarang ini juga lagi mengawasi 1 PDP. Kalau kami breakdown ini berdasarkan kabupaten kota, posisi Manado sekarang PDP yang sementara diawasi ada 114 orang. Minahasa ada 29, Bitung ada 20, Tomohon 13, Minahasa Utara ada 14, Bolsel ada 1, Minsel ada 7, Kota Mobagu ada 3, Bolang Mongondo Utara ada 3, Minahasa Tenggara tidak ada yang diawasi, Bolang Mongondo ada 5, dari luar wilayah Sulawesi Utara ada 6 kasus PDP yang sementara diawasi, dan ada 2 juga yang sementara diverifikasi proses untuk alamatnya, tempat tinggal, dan domisilinya tepat ada di mana. Kami juga bisa melaporkan bahwa sepanjang hari ini kita melakukan, di Dinas Kesehatan Provinsi melakukan tes rapid. Ada 121 orang yang dilakukan pemeriksaan. Jumlah yang reaktif lumayan, ada sekitar 40 orang. Sehingga total yang reaktif sampai detik ini sudah ada 1064. Total yang di rapid sendiri jumlahnya sudah hampir 22.000, tepatnya 21.818. Kalau kita hitung presentasi yang rapid reaktif dari total yang di rapid, maka presentasi positivity rate-nya kurang lebih ada di kisaran angka 4-5%. Kemudian yang berikut yang bisa kami laporkan bahwa sepanjang hari ini ada kunjungan di posko COVID, terutama bagi pelaku perjalanan yang mulai menjalankan aktivitas untuk berangkat keluar dari Provinsi Sulawesi Utara, ada 92 orang. Kami juga melayani telepon, ada 35 yang langsung menelpon di hotline kami. Demikian juga dengan chatting di WA. Sementara kegiatan observasi, ODP maupun pelaku-pelaku perjalanan di rumah singgah, di Diklat ada 58 yang terlapor, Bapelkes 71, dan di kantor krisis itu ada 23 yang sementara dalam observasi. Baik, kami akan mengupdate pasien yang terkonfirmasi positif yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dapat kami sampaikan di sini, kami sekaligus juga mengkoreksi pengumuman dari gugus tugas COVID pusat, bahwa kasus positif COVID-19 yang ada di Sulawesi Utara itu bertambah 14. Bukan 15 seperti yang diumumkan oleh gugus tugas, kami sudah melakukan klarifikasi juga. Hal ini terjadi karena ada 1 kasus yang sudah diumumkan 2 kali oleh gugus tugas COVID pusat. Jadi oleh karenanya kami melakukan verifikasi dan kemudian mencoret 1 kasus yang diumumkan hari ini, bukan sebagai kasus baru, tetapi kasus yang sudah pernah terlaporkan oleh gugus tugas pusat. Sehingga bisa kami sampaikan, hari ini kita hanya ketambahan 14 kasus, bukan 15 kasus seperti yang diumumkan.
Sehingga total kasus terkonfirmasi di Sulawesi Utara 509 kasus, ya, 509 kasus. Total sembuh bertambah 1, menjadi 74. Ada satu kasus nomor 119 asal dari Bola Mongondo Selatan, yang pada hari ini bisa kita declare sembuh karena sudah 2 kali hasil pemeriksaan laboratoriumnya dinyatakan negatif. Total meninggal tidak ada ketambahan, sama seperti kemarin 47, sehingga total kasus aktif yang sementara dipantau atau sementara dirawat itu adalah 388 kasus. Kami akan mengumumkan profiling kasus-kasus yang positif di Sulawesi Utara pada hari ini. Kita mulai dengan kasus nomor 496, adalah seorang perempuan umur 29 tahun asal Manado. Yang bersangkutan ini di rapid test reaktif di klaster Pasar Pinasungkulan, Karombasan, dan kemudian hasil swab-nya menjadi positif. Kasus 497 juga, seorang perempuan 45 tahun asal Manado, itu bagian juga dari screening yang dilakukan oleh gugus tugas Kota Manado. Kasus 498, perempuan 27 tahun, asal Minahasa, yang bersangkutan itu adalah kasus yang terjaring lewat kegiatan screening rapid test. Kasus 499, laki-laki 37 tahun asal Tomohon, yang bersangkutan adalah kontak erat resiko tinggi dari kasus 181, 183, dan 194. Kasus 500, laki-laki 35 tahun asal Minahasa juga, terjaring lewat screening rapid test reaktif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kasus 501, perempuan 54 tahun asal Manado, sama juga ditemukan lewat kegiatan screening rapid test reaktif. Kasus 502, perempuan 41 tahun asal Bolaang Mongondo Selatan. Yang bersangkutan adalah kontak erat resiko tinggi dari kasus nomor 119 yang justru pada hari ini diumumkan sembuh. Kasus 503, laki-laki 28 tahun asal KTP domisili dari Manado, tetapi di screening dan diperiksa di Bolaang Mongondo Selatan, merupakan pelaku perjalanan dari Manado ke Bolaang Mongondo Selatan. Kasus 504, perempuan 55 tahun asal Manado, yang bersangkutan juga ditemukan lewat kegiatan screening rapid test reaktif bagian dari klaster Pasar Pinasungkulan Karombasan. Kasus 505, perempuan 45 tahun asal Manado, sama juga seperti kasus 504, dideteksi lewat pemeriksaan screening rapid test, hasilnya reaktif bagian dari klaster Pasar Pinasungkulan yang ada di Karombasan. Kasus 506, perempuan 24 tahun, asal Manado, bersangkutan adalah kontak erat resiko tinggi dari kasus nomor 114. Kasus 507, laki-laki 56 tahun, asal Manado, yang bersangkutan juga adalah kontak erat resiko tinggi dari kasus nomor 114. Kasus 508, laki-laki 39 tahun, asal Manado, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Manado. Kasus 509, sama juga laki-laki 33 tahun, asal Manado, yang bersangkutan juga tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Manado. Demikian profiling yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dengan data-data yang bisa kami paparkan ke Bapak dan Ibu, saudara sekalian, hari ini bisa terlihat jelas bahwa 100% kasus yang diumumkan hari ini, 14 yang kita umumkan hari ini, itu semua berasal dari kegiatan screening aktif, perluasan dari penjaringan, tracing orang-orang yang berpotensi tertular, bukan justru asalnya dari pasien yang ada di rumah sakit, pasien dalam pengawasan, tidak. Ke-14 kasus hari ini itu didapat karena adanya gerakan masif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendeteksi secara dini kasus-kasus yang berpotensi menularkan ke orang lain.
Sehingga kemudian dari data-data ini bisa disampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara bahwa pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini untuk menjaring kasus-kasus yang berpotensi menularkan ke orang lain. Harapan kami kegiatan yang sudah dilakukan dengan investasi yang luar biasa, baik investasi dari segi sumber daya manusia, maupun dari segi logistik, perangkat yang harus disiapkan yang jumlahnya tidak sedikit, harganya juga tidak murah, itu akan ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Kami berharap tidak ada penolakan dari masyarakat untuk kegiatan screening ini, karena terbukti bahwa kegiatan screening ini sangat efektif dalam menjaring kasus-kasus yang positif di masyarakat. Harapan kita ketika kasus ini terdeteksi, ada tindakan untuk karantina, isolasi, yang membuat transmisi penyakit ini bisa dihentikan di masyarakat, tidak lagi berlanjut ke orang yang lain. Oleh karenanya partisipasi masyarakat amat diperlukan. Kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, maka kegiatan screening, tracing yang sudah dilakukan secara meluas ini tidak akan mendapat efek yang maksimal, tidak akan efektif untuk menghentikan proses transmisi penyakit COVID-19 di masyarakat Sulawesi Utara. Oleh karenanya kami sangat butuh sekali dukungan dari masyarakat, dan terutama juga dukungan untuk tidak menstigma orang yang rapid test-nya reaktif atau bahkan yang terkonfirmasi positif. Tindakan-tindakan stigmatisasi, diskriminasi, melakukan stereotip terhadap kasus-kasus positif atau yang rapid test reaktif itu akan berdampak negatif bagi kegiatan penanggulangan, karena sebagian masyarakat akan melakukan langkah-langkah antisipatif dengan tidak berpartisipasi dalam kegiatan screening, ataupun kalau ada kegiatan screening, hasilnya akan ditolak, di-reject, tidak diakui, dan lain sebagainya. Padahal kemudian tindakan ini sangat berbahaya, sangat berdampak dari sisi kesehatan masyarakat, karena transmisinya akan tetap terus berlangsung bila terjadi penolakan akan hasil-hasil pemeriksaan screening seperti ini. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang mengikuti live streaming ini, agar menyampaikan pesan-pesan penting ini kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, masyarakat yang ada di sekitar kita untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan dan juga lebih menunjang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan perluasan pemeriksaan kontak dan tracing seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini. Kita berharap terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta kita bahwa ketambahan kasus Sulawesi Utara ini akan bisa kita halt, kita hentikan, kita tekan, sehingga kemudian tidak akan terus menanjak menjadi epicentrum baru dari penjangkitan COVID di Provinsi Sulawesi Utara dan di Republik Indonesia ini. Mari bergandengan tangan, tetap semangat, tetap satu hati untuk melawan COVID-19 ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om Syadu, 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 Shalom.